Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Seperti mana biasa, hari Jumat pagi dari jam 7 sampai jam 8 kami para lansia atau manula biasa melakukan senam pagi prolanis yang dibimbing dari Puskesmas Sekejati. Nah, kelihatannya hari ini tidak pakai seragam, tapi banyak yang hadir. Udah nilai dulu ya, cara kompak baru datang dari ibu. Terima kasih. Sebelum acara selesai, saya mau minta pendapat atau pengarang dengan saya sebagai pejabat keuangan di Puskesmas Sekejati, mewakili Ibu Ines yang seharusnya ada di sini, tapi masih di dalam perjalanan. Ibu Bapak, akhir ini Prolanis ya, yang kami sayangi dan kami banggakan. Semoga Ibu Bapak ini semakin kedepannya semakin sehat, semakin bahagia. Sebenarnya itu adalah inti dari Prolanis ya. Jadi jangan sampai ada beban baik secara materi ataupun keterpaksaan. Karena Prolanis ini diadakan adalah untuk mempermudah pasien hipertensi dan diabetes untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan sehingga tidak harus mengantri ke rumah sakit. Mungkin Ibu Bapak yang selalu sebelumnya kontrol tiap bulan harus ngantri, harus lab, harus apa, dipermudah oleh BPJS. Caranya adalah dengan mengadakan Prolanis di Puskesmas. Karena untuk pengobatan hipertensi dan DM, obatnya memang sama terus kan ya, kecuali ada komplikasi, kecuali ada penyakit-penyakit lain yang menyertai. Nah, kembali lagi kepada hakikatnya Prolanis. Insya Allah setelah berkonsultasi dengan BPJS kemarin itu kan masa pandemi ya, mungkin yang sudah ikut Prolanis sudah lama merasakan perbedaannya pelayanan Prolanis dari sebelum pandemi setelah pandemi. Kalau dulu itu sebelum pandemi pelaksanaannya kita ada pertemuan di Puskesmas, penyuluhan, pemeriksaan dan langsung pengobatan ya. Obatnya langsung diambil. Kemudian setelah ada pandemi COVID, tidak boleh ada acara berkumpul, akhirnya pengobatan itu dilaksanakan satu-satu. Obatnya bisa diambil sendiri-sendiri ke Puskesmas atau misalnya minta di gojekin. Ya.
Tapi ternyata ada keluhan dari peserta mungkin ya, karena mungkin peserta yang mengeluhkan bahwa ternyata metode seperti itu yang diambil karena kebijakan COVID-19 itu ada beberapa yang keberatan karena harus membayar biaya gojek. Karena hakikatnya anggota BPJS itu tidak boleh mengeluarkan biaya sepeser pun atas pelayanan puskesmas. Dan kalau ibu bapak ketahui pun biaya gojeknya kan bukan untuk puskesmas ya, tapi untuk biaya kurir yang mengantarkan obat dari puskesmas ke rumah ibu bapak. Akhirnya dari keluhan pelanggan tersebut kami lakukan rencana tindak lanjut untuk perbaikan pelayanan yang akan dikembalikan kepada hakikat semula, bahwa pengambilan obat akan dilaksanakan pada saat pemeriksaan prolanis. Dan juga itu juga menjadi evaluasi baik dari apotek 7 menit, dari lab Prodia, karena kan mereka selama ini meriksa-meriksa aja, obat diantar-anterin aja. Ternyata pas dievaluasi ada beberapa orang yang sebenarnya itu sudah tidak masuk ke dalam anggota Prolanis Sukajati karena misalnya tidak pernah hadir. Kan evaluasi Prolanis itu kalau kita ke BPJS 3 bulan sekali ya. Ada beberapa orang yang tidak pernah hadir tapi obatnya misalnya keluar dari apotek 7 menit. Nah si apotek 7 menit otomatis kan merasa gimana ya, ditarik lagi nggak mungkin, obatnya udah diminum mungkin ya, tapi diklaim ke BPJS punya aturan yang harus disepakati, yang harus dipenuhi. Akhirnya dengan berat hati, atau mungkin ini untuk yang terbaik untuk kita semua ya, jadi pelaksanaan Prolanis insya Allah bulan depan itu penyuluhan, pemeriksaan, dan langsung pembagian obat dulu sebelum COVID-19. Ya, jadi pertama ibu bapak juga tidak bolak-balik ke puskesmas. Hanya untuk melakukan laboratorium, langsung penyuluhan, langsung sampai obat tuntas. Makanya kenapa kehadiran ibu bapak pada saat penyuluhan, pemeriksaan itu sekarang mah benar-benar, karena kalau nggak hadir berarti nggak akan dapat obat. Apotek 7 menitnya datang pada saat nanti penyuluhan. Seperti itu. Ya. Dan satu lagi itu langkah-langkah tersebut adalah langkah-langkah yang kami ambil untuk kebaikan ibu bapak, karena ternyata kan keluhan pelanggan itu suka masuk ya, baik via WA, baik via kotak saran. Nah ada beberapa kotak saran yang masuk isinya seperti itu. Kita evaluasi, kita lakukan rencana tindak lanjut. Semoga rencana tindak lanjut yang kita laksanakan ini bisa semakin meningkatkan pelayanan buat ibu bapak ya, ibu bapak sehat, bahagia, dan istilahnya kesehatannya terpantau. Mungkin seperti itu. Sama dengan pelayanan senam ya Bu ya. Pelayanan senam dari BPJS itu hanya 2 kali untuk grup HT dan grup DM. Jadi kita laksanakan sebulan 2 kali. Tapi kalau misalnya pengen seminggu sekali ya itu memang enggak, berarti di luar puskesmas ya, di luar kami gitu istilahnya seperti itu. Bukan sebagai admin, yang admin berarti yang membubarkan. Ya kebetulan mungkin terjadi miskomunikasi lah di antara kita ya, karena sebenarnya grup Prolanis itu tidak direndahkan, tetap ada ya. Mungkin kalau grup WA dibubarkan atau apa itu kan yang megang adminnya bukan kami ya, yang megang admin Prolanis. Jadi yang bisa membubarkan atau tidak ya bukan dari saya atau Bu Ines atau Bu Osi atau teman-teman yang lain ya, justru yang sebagai admin di grup WA tersebut. Tapi pembubaran grup WA yang ternyata dibubarkan karena tiba-tiba keluar dan dibubarkan juga bukan berarti grup kita itu, karena Prolanis puskesmas tersebut itu sebenarnya adalah pelayanan yang diberikan untuk ibu bapak sekarang, memudahkan ceklet, memudahkan pemeriksaan, memudahkan mendapatkan obat, memudahkan pemantauan yang diadakan oleh BPJS yang sebenarnya minimalnya 15 orang, tapi alhamdulillah bisa terjadi awalnya sekarang rekor terakhir itu hanya 140 orang. Dan itu pun hasil evaluasi dengan BPJS karena nomornya banyak yang kelewat ya, sebenarnya karena ada yang sakit atau ada yang sudah mendahului, jadi harus disusun kembali, karena kalau yang sudah tidak ada itu harus di delete. Jadi nomornya nggak akan tetap anggota misalnya buat itu 180 terus 180 enggak, karena ternyata pas dievaluasi
evaluasi itu sama Pak Agus juga banyak yang bolos, banyak yang tidak keluar, banyak yang tidak pernah hadir, banyak yang bukan banyak, ada beberapa yang sedang hilang, itu yang kita keluarkan. Akhirnya kita susun kembali menjadi 2 grup. Yang dulu tuh asalnya 4 grup, saya cuma ada 4 grup. Nah, dievaluasi tuh nggak sampai 30 ya setiap grupnya, akhirnya diperkecil jadi 2 grup HT dan 2 grup DM. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau saya sih berharap kalau buat bapak ibu semua yang ada istilahnya yang boleh lah istilahnya kalau bisa juga terus aja nanti menambah itu kan sedekah jariah ya, sedekah yang tidak dibayar ya. Kalau kami mah digaji sama pemerintah, tapi saya mah yakin Akim Muqaddir itu dengan ikhlasnya mengurus ibu bapak, insya Allah itu kan sebenarnya diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tapi enggak, bukan dalam bentuk materi akan dapat dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan ataupun yang lainnya. Jadi saya kembalikan lagi nih untuk ketua Prolanis. Ini kan ada 2 grup ya sebenarnya, 2 grup DM dan HT ya. Jadi setiap grup itu memang sebaiknya itu ada koordinator. Koordinatornya maka dikembalikan lagi apakah mau tetap Akim Muqaddir atau misalnya dari grup DM-nya siapa, atau misalnya ada pembukaan rekrutmen baru gitu, pemilihan di lingkungan kita misalnya siapa yang mau mencalonkan, enggak, itu enggak masalah. Jadi karena kalau kita menunjuk orang A, B, C, D gitu kan, kalau orang yang nggak mau, nggak berkenan gitu, susah ya. Dan insya Allah juga ke depannya pelaksanaannya tadi kembali lagi ke SOP awal ya, karena banyaknya keluhan dan itu direkod karena kan sekarang itu keluhan pelanggan itu sudah pakai barcode ya, sudah nyambung ke pelayanan BPJS. Itu yang jadi teguran sahabat-sahabat semua, sementara ada pembinaan dari langsung dari puskesmas. Jadi sementara ini senam pagi Prolanis diistirahatkan dulu. Ada penyampaian informasi untuk kegiatan Prolanis ke depannya. Itu saja barangkali sahabat-sahabat semua yang saya sampaikan. Mudah-mudahan untuk para lansia atau manula yang biasa mengikuti senam pagi Prolanis ini masih tetap kita kompak ya. Dan mungkin itu saja sahabat-sahabat semua yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga kesalahan kami juga kami